Oh, oke Pak. Terima Oke, kasih Pak. aman tau berarti nggak apa-apa. Ya. Tapi idealnya kalau bisa sih kita punya tulisan aslinya ya, sehingga tidak ada dalam. Soalnya kadang-kadang kalau skripsi itu begitu, ini karena sebenarnya dia baca skripsi temennya atau kakak kelasnya itu ya. Ya. Tapi kalau bisa kita cari lah. Paling gampang tadi Mas, trik-triknya lihat daftar pustakanya artikelnya Mas Gingin itu. Bagian itu dia ngutip dari mana? Kita cari sumber aslinya, gitu ya. Oke. Baik, silakan Mas Gingin kalau ada pertanyaan tadi. Baik Pak, terima kasih Pak sebelumnya atas Ya. pemaparan materi kali ini. Saya ingin mendapatkan pencerahan tentang kutipan, Pak, masih seputar kutipan. Ya. Jika misalnya saya mengutip dari buku ataupun jurnal, Pak, satu alinea misalnya. Hmm, Nah, saya mencoba menggunakan teknik parafrase nih, Pak. pakai Nah, kalimat itu, nah itu nanti di referensi kita perlu tulis lagi sumbernya atau harus itu ditulis. bisa, Harus ditulis. oke, Bahkan tetap di parafrase kita tetap diberi dalam kurung dari siapa. Karena sebenarnya yang dimaksud kutipan itu tidak hanya sekedar copy paste, tapi ide itu kan berarti gagasannya orang lain. Tapi iya, kalimatnya Mas Gingin sendiri. Tetap kita harus menunjukkan. Hanya bedanya begini teman-teman. Kalau Mas Gingin itu melakukan parafrase, artinya tulisannya Pak Morisan, satu alinea Anda pahami, kemudian Anda tulis ulang dengan bahasanya, itu tetap diberi dalam kurung Morisan 2023. Tetapi kutipannya, alinea itu tidak usah pakai tanda petik awal dan akhir. Itu menunjukkan ini parafrase. Tetapi kalau Anda copy paste persis, betul-betul mindah ngetik orang, harus diberi tanda petik, tanda kutip depan dan belakang. Untuk menunjukkan alinea ini, yang di antara tanda kutip, ini persis sama dengan sumbernya. Itu aja Mas Gigi. Jadi boleh, parafrase oke, boleh, kutipan persis sama juga boleh. Hanya aturan mainnya adalah kalau itu copas beneran, nggak ada perubahan apapun, silahkan diberi tanda petik di bagian awal dan akhir dari kutipan itu. Dan tetap sebutkan sumbernya. Gitu aja. Soalnya kalau oke, nanti copy paste persis sama, lupa ngasih tanda petik, Anda dituduh plagiarisme. Ya. Hanya oke. masalah tanda petik kan repot ya, hanya lupa ngasih tanda petik. Itu aja untuk menunjukkan ini parafrase atau ini apa copy paste kutipan langsung. Boleh kutipan Baik. langsung. Itu Mas Gini ya. Kalau oke, kalau menurut Bapak sendiri Pak dari segi kualitas itu apakah lebih baik parafrase atau copy paste tanpa petik itu Pak? Oh, Dari kualitas kita bikin kalau gitu. kualitas lebih baik parafrase tentu saja. Karena parafrase itu kan menunjukkan bahwa saya atau Mas Gini sebagai penulis sudah membaca dan memahami kemudian menuangkan. Oke. Kalau copy paste anak SD aja kan bisa, toh coba copy paste. Iya, iya. Tetapi Ini kan apakah apakah dilarang copy paste? Oh boleh. Saya menganjurkan beberapa yang sifatnya definisi misalnya ya. Komunikasi organisasi adalah dan itu penting. Silahkan ngambil aja. Dikutip oke. Okay. Tetapi syaratnya juga jangan semuanya nanti kutipan. Oh, ada juga kemudian nekat kan boleh Pak. Yang penting ada tanda petiknya toh. Jadi halaman pertama paling ujung tanda petik buka, halaman terakhir halaman 10 tanda petik tutup. Begitu semua kok. oke. Ya, jadi Baik Pak. dibatasi. Ya, kalau saya sih biasanya dalam satu artikel ilmiah saya menganjurkan mahasiswa saya paling banyak 2 atau 3 lah yang kutipan pakai tanda petik. Lainnya tolong diparafrase. Karena untuk Baik, menunjukkan betapa saya itu memahami loh daftar pustaka yang saya pakai sendiri. Gitu Mas. Ya, baik Bapak. ya, Terima kasih banyak Pak. ya sama-sama mungkin. Ada lagi teman-teman, Bapak Ibu, Mas Mbak. Kayaknya ini lebih muda dari saya semua ini kayaknya. Saya paling tua ya. Lawang anak saya saja sudah ngambil S2 sedang tesis, so pasti saya paling tua. Nggak ada? Wah, sip. Kalau nggak ada ya, Gini Pak, oh masih ada. ya, Silakan. ya. Ini Pak, kalau misalkan ada yang bingung nih, nah kita untuk tanya-tanya sama Bapak itu kemana ya? Ada email saya yang itu ya. Ya, ada email saya, kemudian juga ada percakapan kan ya di sana. Ya. Oh iya Saya iya tuh iya. ragu-ragu apakah saya perlu. Soalnya kayaknya tutor tuh nggak boleh bikin apa diskusi sendiri ya. Tapi Oh silakan iya. email aja Mas ya, silakan email ya. Email, kemudian kalau WA saya kayaknya nggak akan ngasih WA deh karena saya udah terlalu banyak WA tidak pusing. Iya iya iya. Iya. Email pasti saya baca ya, email saya akan baca walaupun tidak segera kayak WA langsung dibaca ya, tapi itu. Kemudian saya itu tiap hari pasti buka apa e-learning kita. Sehingga kalau Mas Mbak itu mau ngasih yang pesan itu ya, yang percakapan kayak kemarin kan pertanyaan ya, saya Iya. setuju kemudian pakai itu aja. Karena setiap hari saya buka walaupun jamnya nggak konstan tapi tiap hari saya buka. Karena kami sebagai tutor itu diwajibkan oleh UT tiap hari tolong dibuka e-learningnya. Siapa tahu ada yang tanya, siapa tahu ada yang komentar supaya kita langsung jawab hari.
Gitu ya Mas Yuda ya. Lewat itu Siap. aja. Private boleh, di forum boleh. Tapi kalau biasanya sukanya private sih biasanya teman-teman tuh. Malu kalau dibaca orang lain. Siap, baik Pak kalau gitu Pak. Eh, Terima kasih. silakan. Ya. Tapi saya nggak Izin Pak. jadi langsung jawab ya, kayak WA ya. Jadi saya baca ketika saya buka. Ya. Mas Gigin tadi ada lagi? Ya, Silakan. izin Pak, satu pertanyaan lagi berkaitan dengan tugas satu mungkin Pak ya. Ini kan ada poin di mana kita harus mengunggah file artikel yang berisi kurang lebih ada kerangka tulisan ilmiah, Pak. Nah, itu kita bikin hampir mirip banget kayak ada pendahuluan, terus latar belakang dan lain-lain atau gimana ya, Pak? Bentar. Ini saya lihat tugas satu ya. Kan Iya, itu tugas satu eh, penjelasan tugas gimana sih? di Itu kan ada di aktivitas aktivitas belajar. belajar dua atau aktivitas belajar dua. Saya ini lagi buka di aktivitas belajar 3, Pak. Sudah kebuka. Oh, sudah bisa dibuka atau? Iya, di Padahal harusnya, bagian oh ini sudah bisa. tugas. Bagian tugas satu ya. Itu kan mahasiswa, saya tampilkan ya, sorry ya teman-teman ya. Sambil buka. Baik, Ya, bisa kita lihat bareng-bareng. Ya, kita mengakses tugas satu. Jadi tugas satunya ini ya, satu menulis judul artikel. Jadi nyari judul teman-teman. Ya, diminta untuk nyari judul artikel yang akan saudara kaji. Jadi Anda mencari judul. Saya ingin nulis apa? Tadi contohnya ya, komunikasi atau efektivitas komunikasi interpersonal antara kurir dengan apa customer Lazada. Itu judulnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, itu rumusan masalahnya. Rumusan masalah satu kalimat aja, teman-teman. Rumusan masalah itu berupa berupa ini satu alinea aja, yaitu ini tujuan nulisnya ini mau apa sih? Ya. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah komunikasi customer service antara kurir dengan customer Lazada yang paling efektif. Itu rumusan masalah. Satu kalimat, satu alinea sudah cukup. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya, itu kan teman-teman diminta untuk nyari 10 referensi. Betul enggak ya? Yang terdiri dari 5 jurnal dan 5 buku terbitan. Dan Anda diminta untuk membaca dan kemudian merangkumnya. Merangkum dari yang dibaca itu. Ya. Kemudian yang terakhir, ini outline aja Mas, belum nulis ya, outline. Jadi misalnya tadi ya, judulnya apa, kemudian ada abstrak nanti isinya apa. Outline itu berarti rencana isi, belum nulis abstraknya. Kemudian pendahuluan, metode, itu tadi yang apa? Yang sorry apa? Yang sistematika tadi ya. Oke. Nah, kemudian ya ini yang menarik ini teman-teman ya. Yang menarik adalah kalau teman-teman sudah punya artikel, tinggal ngupload aja. Kan gitu ya. Oke, ada pertanyaan, Mas? Ini kan tugasnya lama nih, Mas. Ya. oke. Tugasnya ini kan tidak harus jadi dalam 1 hari. Betul nggak? Oh, Ya. Tidak harus 1 hari. Cuma ini tolong eh sebentar. Ya, karena nanti di aktivitas belajar 4 itu akan ada lagi mendiskusikan apa rencana artikel yang Mas mau buat. Perbaikan. Jadi selama ini, jadi aktivitas belajar 3 yang mulai itu adalah teman-teman nyari judul, sama yang paling penting nyari referensi aja dulu. Referensinya apa? Ya, yang 10 tadi ya, 5 jurnal sama 5 buku. Dan kemudian isinya yang mau dipakai apa, itu aja. baik, baik. Ya. Berarti sifatnya masih outline ya, Pak ya? Garis besar Online, kita belum belum makalah, sebelum. Mas. Kalau udah makalah ya kita pertemuan kedua kemudian selesai. Oke, Padahal kan oke. ini kan beberapa kali pertemuan ya. Jadi sifatnya ini memang kayak tugas mandiri. Jadi teman-teman mengerjakan sesuai petunjuk, ada kesulitan tanya saya, nanti saya akan teman-teman ngirim, saya akan koreksi. Pasti setiap teman-teman submit, itu pasti akan saya baca, kemudian saya koreksi. Saya minta perbaikan sampai memenuhi syarat. Jadi jangan khawatir, yang penting ada barangnya dulu, Mas. Kan yang dituntut supaya yang penting submit dulu. Nanti kan pasti ada permintaan koreksi, permintaan revisi. Ya, jangan nunggu sempurna dulu baru ngirim, nanti tidak habis waktunya. Ya, gitu ya, Mas Gindin. Baik, Pak. Ya, Terima kasih banyak. silahkan. Waktu kita belajar sudah, oh lah ini available mulai 17.23. Oke, tugas satu.
Ada lagi pertanyaan, Mas Mbak? Mohon maaf Pak, Silakan. berarti untuk uploadnya itu per tanggal berapa Pak ya? Nunggu sampai dibuka aja, Mas. Itu kan baru bisa dibuka toh. Tapi tombol submit tugasnya belum ada ya? Karena saya submit itu belum keluar itu tempat saya. Oh belum ada berarti ya? Atau sudah ada kalau di tempat dari teman-teman? Ya, sebentar, saya itu Pak. switch role to student. Sebentar, saya tak anu dulu ya. Sebagai student sudah bisa dibuka. Tugas 1. Tapi Kalau untuk saya cek sudah Oh, bisa sudah sih ada, Pak. sudah ada add submission ya. Betul. iya Nah, itu. Nah, Tambahkan pengajuan. ya betul. Itu kan tambahkan pengajuan submission itu kan saya sorry ya, saya tampilkan dulu ya sebentar biar kita bisa sama-sama lihat. Ya. Nah, teman-teman kalau di tugas 1 kalau teman-teman klik itu kan keluar ini ya, ini petunjuknya. Ada. Kemudian ada kalau tempat saya add submission, tapi itu mungkin tambahkan pengajuan kalau tempat teman-teman ya. Tombol biru ini. Nah, ini kalau ini diklik, nah teman-teman bisa mulai, oh ini Mas, paling lambat 23 April Mas. Berarti, wah lebaran loh ya. Masih cuti bersama. Nggak apa-apa, yang penting ada isinya dulu. Jangan sampai isiannya itu kosong. Ya. Jadi yang diminta, wah ini kan cuti bersama lebaran kok tugasnya berat. Wah, tidak berkemanusiaan. Kemarin yang bikin program ini lupa kalau ini minggu lebaran. Nah, saya sudah cuti ya. Ya, jadi yang penting ini aja lah. Jadi teman-teman sebelum 23 April, yang penting teman-teman sudah ngisi. Ya, jadi judul ya. Rencana, pakai rencana aja lah. Ini kan baru rencana ya. Rencana, karena nanti bisa berubah teman-teman. Rencana judul artikel. Anda tulis. Ya. Anda tulis misalnya komunikasi customer service antara antara kurir dan pelanggan Lazada. Benar nggak seperti itu? Contoh misalnya ini, ya. Itu kan yang diminta nomor 1 ya rencana, masalah, ya, atau rumusan masalah ya, rumusan masalah. Ya. Rumusan masalah itu bentuknya kalimat tanya teman-teman. Ya, jadi begini, bagaimanakah ciri-ciri komunikasi yang efektif antara, ya, ciri-ciri komunikasi customer, sorry ya, saya pakai singkat, efektif antara kurir dan pelanggan Lazada. Ini sudah rumusan masalah ini. Berarti nanti artikel ini isinya adalah dia akan menjelaskan komunikasi yang efektif itu yang seperti apa sih? Ya. Oh, ada kontak mata. Oh, itu tergantung nanti bacaannya apa ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah referensi kan? Rangkuman referensi. Ya. Kalau mau nulis di sini boleh. Saya mencontohkan aja ya. Misalnya dari bukunya tadi Morrison 2023, judul bukunya adalah Komunikasi Interpersonal, kemudian diterbitkan di Jakarta, penerbitnya adalah Kencana. Ya. Ini buku ini. Ini buku nomor 1 yang saya pakai. Kemudian ringkasannya apa? Anda tulis. Bagian apa yang Anda ambil aja. Jangan ngeringkas satu buku ya teman-teman ya. Anda ambil aja, itu kalau Morrison satu buku itu kan ada 10 bab. Jadi hanya ringkasan dari bagian yang memang mau dipakai aja. Ya. Kalau meringkas buku berat itu nanti. Jadi misalnya Morrison itu adalah menurut misalnya ya, menurut Morrison 2023 yang dimaksud dengan komunikasi efektif itu adalah ya bla 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 bla. Nah, kan gitu aja. Nanti kemudian jurnalnya siapa ya? Jurnalnya siapa, kemudian pada bagian apa? Jadi hanya bagian yang teman-teman mau pakai saja, jangan seluruhnya. Ya. Kalau jurnal, Mas Mbak ya, saya beritahu triknya. Kalau jurnal, disuruh meringkas jurnal, gampang. Copy paste aja abstraknya. Kan abstrak itu kan ringkasan jurnal toh. Tadi ya. Udah ambil aja itu. Jurnal ini berisi tentang ini selesai. Ya. Jadi kalau misalnya ini rangkuman referensi, ini buku kan ya. Ini buku. Nanti kan harus ada 5 buah nih minimal.
Ya. Kemudian jurnal, ini 5 buah juga. Jurnal, minimal 5 buah juga. Ya. Itu nanti penulisnya siapa? Ya, Prasojo misalnya. Tahun berapa dia diterbitkan? 16. Judul artikelnya apa? Kemudian nama jurnalnya apa? Jurnal Ilmu Komunikasi. Volume berapa? Nomor berapa? Halaman berapa sampai berapa? 10 sampai 7. Misalnya ini. Ini sumbernya ya. Kemudian bawahnya ini kutip saja abstraknya. Atau ringkasannya. Masukkan di sini, selesai. Nah, Mas Mbak bisa nulisnya cukup begini di sini, atau nulis di MS Word nanti kemudian di attach bawah kan. Ini kan bisa nih. Jadi ini ditulis di MS Word, karena ini kan nanti akan panjang ya. Kalau nulis di sini takutnya belum selesai, terus hilang itu loh. Ya. Jadi mendingan nulis MS Word, kemudian nanti di attach di sini kan. Tinggal milih add file. Ya. Baik. Terima kasih sekali teman-teman karena sudah mengikuti tutorial web ini. Sekali lagi silakan mengerjakan. Ini progres ya. Jadi teman-teman kan punya waktu beberapa minggu untuk menyelesaikan itu. Jadi don't worry, jangan tergesa-gesa, jangan terlalu panik. Pokoknya yang dikerjakan, yang bisa dikerjakan hari minggu ini, yang targetnya apa, nanti pasti akan saya koreksi, saya berikan komentar, saya kembalikan lagi dan seterusnya. Karena sekali lagi ini kan nggak ada SKS-nya teman-teman. Jadi nilainya itu adalah ketika artikelnya jadi. Proses ini nanti akan kita catat sebagai proses Anda konsultasi. Ya. Baik, kalau sudah kita akan tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk perhatian dan respons teman-teman. Nanti saya lupa itu ya aktivitas belajar keberapa ada tuh web lagi, tapi kita konsultasinya nanti bisa pakai email, silahkan email saya ada juga lewat fasilitas pesan yang ada di e-learning Universitas Terbuka. Baik, mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan. Jadi selamat beraktivitas, selamat siang, terima kasih.